Halo teman-teman Bang Antariksa, hari ini kita akan syuting podcast, kita akan mendengarkan kesaksian dari teman baik saya. Yes. Apa kabar bro? Kabar baik, ini namanya Kak Hedi, boleh kakak atau apa nih? Boleh. Bro aja. Bro aja ya. Saya udah kenal lama dengan Hedi. Dari dulu kita pelayanan di pemuda Ya. remaja. Hedi terlibat di dalam misi. Ya. Udah kemana-mana tuh. Terus akhirnya udah nggak tahu lagi ketemuan di mana-mana ya. Terus akhirnya kita ketemuan lagi. Iya. Nah ada kisah yang menarik yang kita bisa pelajari dari kehidupan Hedi. Itu makanya kita undang Hedi di podcast kali ini. Ya. Gimana Hed? Lu ceritain dong sekarang lu lagi sibuk apa nih? Gua sekarang sibuk ya biasa lah bro. Pelayanan. Hmm. Gitu karena memang calling gua, panggilan gua untuk melayani ya sudah. Wah. Ambil cemplung ini ke situ aja, melayani aja. Sekarang melayani apa? Sosial atau di dalam gereja atau apa sekarang? Lebih ke sosial sih bro. Sekarang lebih ke sosial Ya. ya. Menjangkau banyak orang-orang yang ada di luar ya. Ya. Oke. Oke, Head, boleh dong ceritain tentang kehidupan lu karena kan menarik banget ya. Dulu kan gue sering banget dengerin lu cerita sama kita gitu ya. Bahkan di kamar ya kan kita nih udah teman segitu deketnya. Besti. Udah bestie. Tahu sama tahu ya. Iya, udah tahu sama tahu gitu loh. Nah, cerita-cerita itu boleh dong lu ceritain nih ke Ya. teman-teman yang ada di Bang Antariksa ini. Oke, ya. Jadi gini bro, gua tuh lahir di Pontianak. Oke. Keluarga gua nggak ada satupun yang Kristen. Oke. Ya, jadi semua yang penyembah berhala. Kakek gua seorang dukun Oh, kakek lu seorang dukun di kampung itu di ya. kampung itu. Nah, Oke. gua baru tahu setelah gua dewasa, gua tuh waktu masih bayi, gua tuh dipersembahkan kepada salah satu dewa, dewa perang. Oh ya? Jadi nama Chinese gua tuh kalau di tengahnya tuh pakai dari nama dewa itu. Wih. Tujuannya biar apa nih? Nggak, jadi ceritanya gini, waktu gua lahir itu memang badan gua itu bermasalah. Oh, oke. Jadi masuk inkubator, akhirnya karena kepercayaan orang tua gue masih arian kepercayaan, akhirnya gue dibawa ke orang pintar. Oke. Ya, jadi akhirnya, wah harus nih ke dewa ini, gitu. Akhirnya saya dipersembahkan ke dewa perang ini. Oh. Nah, jadi emang sih kalau dipersembahkan kepada dewa itu bro, jadi hidup gue tuh, aduh, jadi emang troublemaker, suka buat ulah, gitu kan, berantem, gitu kan. SD aja udah ngerokok, bergaulnya sama orang yang dewasa yang lebih tua gitu kan. Terus suka bohong, nyuri duit bokap gua, cuma buat senang-senang aja. Ya itu. Nah, dan perjalanan hidup gua setelah gua udah mulai ya remaja lah ya, gua enggak bro, gua baru sadar gua tuh pernah terlibat okultisme dan gua jadi pelayan si ini nih, Okultisme itu. okultisme itu. Jadi dia penguasa dari Kalimantan Barat. Itu lu ngapain tuh di situ? Nah, jadi gue bagian yang mempersiapkan sesajian. Oh. Di satu ruangan, jadi semuanya itu, jadi kalau dia lagi kemasukan tuh suaranya tuh suara yang nenek-nenek tua. Oh, lu sampai bisa melihat kayak gitunya gitu ya? Maksudnya lu manifestasi itu lu ada di situ Nah, gitu? gue ada situ, gue pokoknya jadi pelayannya, siapin semuanya sesajian. Nah, sampai satu titik bro, ketika gue lagi kumpul sama anak-anak tuh, dia ada nih. Terus dia pegang belakang punggung gue, ya kan? Gue tahu itu gue diisi sesuatu. Terus dia bilang, sini ambil kasih gue belati. Dia tusuk ke badan gue berbelakang. Gue tuh kayak merasa kayak geli, padahal dia tusuk. Wah. Kayaknya ada sesuatu, kayak gue punya ilmu kebal gitu kan, tanpa gue sadari gitu saat itu ya. Jadi gue merasa tuh kayak geli ya, kayak kesemutan gitu, seperti itu. Di situ itu memang perkumpulan orang-orang. Teman-teman gue. Teman-teman lu. Oh. Teman-teman main, jadi ya artinya ya hidup kita juga sama-sama ya kacau juga, kusut gitu kan. Jadi ya udah satu geng, udah kita sama-sama. Gue sering ke rumahnya, dia tidur di situ, main di situ. Oke, yang bikin gue penasaran nih, waktu lu berada di dalam lingkungan itu, hal apa sih selain tadi ya, lu bisa ngeliat kok gitu roh jahatnya masuk, dia bisa ngomong seperti itu, atau ada hal lain yang menurut lu kayak, wah ini sih emang udah setan banget nih gitu. Ya mungkin gue nggak sadar itu setan sih ya, karena aliran kepercayaan itu buat gue tuh hal yang biasa. Hal yang biasa. Gitu, dia bisa masuk apa aja gitu ya, maksudnya dari ya Sun Gokong lah, nanti ke dewa inilah dewa itu.
Oh. gitu. Jadi memang di penguasa di situ. Dan itu udah biasa Udah di biasa. Pontianak ya? Pontianak. Ya karena memang aliran kepercayaannya kuat kan. Kayaknya lu pernah ke situ kan, Bro? Gitu Iya, kan. iya, Nah, iya, itu iya. artinya ya itu udah biasa hal-hal seperti itu. Iya, iya, benar-benar. Gue Jadi beberapa kali sih pelayanan ke sana. Jadi yang berhubungan dengan arwah gitu, roh-roh jahat udah biasa. Main jelangkung, itu udah Udah biasa. Oh. Buat kita ya. Ah. Itu udah Jadi itu kayak mainan anak-anak kecil aja gitu ya? kayak main aja kalau misalnya lagi suntuk gitu kan, nggak ada ini kerjaan, ya udah kita ke bawah pohon main tuh. Itu bener-bener loh. Gue yang bagian pegang, terus kita tanya, terus dikasih nomor gitu kan. Oh iya. Jadi kalau dulu berarti isengnya main jelangkung ya bayangin. Iya. Lo iseng tapi mainnya jelangkung gitu. Mainnya berhubungan dengan arwah gitu kan, roh-roh jahat gitu. Oke. Gitu. Nah, setelah itu ya hidup gue jujur, waduh, gue sekolah di Katolik, gitu kan. Ya tau lah doa Bapak kami, doa Santa Maria. Karena sebelum mulai pelajaran kan pasti doa seperti itu kan. Gue tahu Tuhan Yesus Tuhannya orang Kristen, tapi iman gue saat itu ngikutin orang tua. Pokoknya setiap sakit atau apa ya gue ke orang pintar, ke kelenteng. Seperti itu. Nah dulu mengalami kesembuhan dari lu pergi ke kelenteng atau apa waktu lu sakit? Oh iya pasti. Jadi kalau misalnya kita sakit, dibacain, terus kasih jimat, terus dibakar, taruh di air, terus kita minum. Oh, Itu udah ritual biasa udah juga bisa. ya sebenarnya ya. Ya. Bahwa ya kalau lu sakit ya Ya, yang pokoknya dikasih ada ya acara, seperti misalnya Imlek atau apapun juga hari raya gitu, ya gue pasti sama orang tua ke situ. Oh. Seperti itu. Terus selama di sana, lu berarti selama di sana sampai SMA atau? Oh enggak. Gue nggak sampai SMA, Bro. Jadi namanya sekolah Katolik kan ketat ya. Iya. Lu 3 kali bikin masalah Keluar. Gue pas kelas 6 SD itu udah mau selesai tuh. Iya. Gue bikin masalah, Bro. Jadi sekolah Katolik itu kan ada SD, SMP, SMA kan. Jadi lapangannya memang besar, banyak ini. Terus gue berantem sama anak SMP di tengah-tengah lapangan. Itu disaksikan semua tuh dari anak-anak yang SD, SMP, SMA. Wow. Kayak istilahnya bagaimana ya kalau ditepukin gitu tuh kayak merasa tuh gue jagoan. Jadi gue berantem sama anak SMP di tengah lapangan itu supaya orang lihat kan. Wah bener-bener berantem loh. Nah di situ pas guru ada yang lapor, wah dipanggil. Langsung dikeluarin. Langsung dikeluarin. Dan abis itu? Gue tambah kusut. Tambah kusut. Tapi lu masih di Pontianak, masih di situ? Masih di Pontianak, masih. Jadi gue udah begadang, ya maksudnya kenakalan anak remaja ya, gitu ya. Begadang, terus ya minuman oplosan gitu kan. Ya udah. Itu masih belum ganja sih, cuma minuman oplosan aja, sama begadang rokok gitu. Terus orang tua lu gimana? Nah orang tua gue memang, ya boleh bilang, gue tuh bukan keluarga yang sweet sih. Artinya orang tua nggak harmonis, suka berantem. Jujur buat gue sebagai anak, gue nggak nyaman di rumah, Bro. Lu nggak nyaman di rumah? Nggak nyaman. Gue merasa, aduh capek gue setiap kali pulang orang tua gue berantem. Gue kayaknya lebih nyaman di luar gitu, ketemu teman-teman gue asik. Istilahnya apa sih, gue tau lah hidup lu gitu kan. Satu batang rokok aja bisa bagi berdua, nasi padang bagi berdua gitu. Kayaknya benar-benar pertemanannya tuh benar-benar sampai segitu kan. Buat lu lagi ada masalah gue bisa nolongin lu kayak gitu. Gitu. Akhirnya gue lebih di luar sih. Gitu. Memang ya orang tua gue memang saat itu memang hubungannya ya nggak harmonis lah ya. Itu jadi gue keluar tuh buat pelarian aja sih. Oke. Seperti itu. Terus setelah itu selama lu di Pontianak itu apa yang membuat lu ke Jakarta? Lu sempat ke Jakarta kan berarti? Dalam kondisi itu lu ke Jakarta? Ya, jadi gue ikut bokap gue dulu berangkat ke Jakarta. Akhirnya gue sama adik gue gue kan sebenarnya 6 saudara. Cuma yang satu meninggal, tinggal 5, gue anak yang paling tua. Akhirnya gue sama adik gue yang nomor 2 yang perempuan, kita berangkat dulu ke Jakarta. Ikut bokap gue. Nah, pindah ke Jakarta, gue sempat masih sekolah. Di sekolah Kristen. Tapi ya tetap aja kelakuan gue tetap. Itu apa? Itu kan tadi SD lu dikeluarin. Nah, jadi lanjut di Jakarta. Oh, abis itu lu langsung pergi ke Jakarta? Jakarta lanjut sekolah untuk tamat SD dulu. Tamatin SD dulu? Di Jakarta, di sekolah. Jadi kelas 3 SD gue nggak naik kelas karena bikin masalah.
kelas 6 gue dikeluarin, terus pindah ke Jakarta, gue lanjut lagi sekolah. Oke. SD juga kelas 6, selesaiin dulu. Tapi di sekolah Kristen. Selesai itu. Selesai. Akhirnya selesai juga SD. Gitu. Terus kan udah pindah ke Jakarta kan bro. Nah disitulah awal gue mulai hancur, kenal dunia malam, dunia narkoba. Kalau premanisme gue nggak terlalu sih. Memang sih suka berantem. Tapi kalau waktu pindah Jakarta kan, dulu kan kalau di Gajah Mada itu sampai kota kan kenal tuh bro, namanya Pacinko kan, geng motor pasukan Cina kota kan. Nah, gue terlibat juga di situ. Jadi geng-gengan masih geng motor berantem. Nah, cuma memang gue lebih parahnya itu dunia narkoba. Oke. Nah, siapa yang memperkenalkan lu ke dunia itu ketika lu ada di Jakarta? Kemarin lagi ketemu teman-teman dari kampung itu, kan pada pindah ke Jakarta kan. Akhirnya kita ketemu. Base campnya kita daerah Gajah Mada, Mangga Besar. Jadi ketika ketemu si A, si B, akhirnya ngobrol, udah kita nimbrung bareng, nongkrong bareng di situ. Itu di usia lu keberapa? Oh masih remaja, paling umur berapa ya? 14-15 tahun kayaknya. 14-15 tahun, oke. Lu masih ingat, gue nggak tahu lu masih ingat nggak? Di Gajah Mada itu kan ada namanya tuh main skateboard tuh. Iya. Satu roda, lipstick. Nah, itu tempat tongkrongan gua sama teman-teman. Berarti yang seumuran pasti tahu ya. Pasti tahu, iya. Yang Gen Z sekarang nggak ada yang tahu lipstick itu ya. Nggak ada. Nggak ada sekarang kan. Iya. Jadi memang Gajah Mada itu terkenal ya. Terkenal dulu ya. Terkenal. Itu, wah. Iya, benar. Tempat tongkrongan ya anak-anak gaul ya kan? Anak-anak gaul di Gajah Mada. Iya. Gitu. Oke. Berarti teman-teman lu yang di Pontianak itu pun datang ke Jakarta. Gitu, dan lu ketemu sama mereka, akhirnya kalian ini ya ngegeng lah ya. Ngegeng jadinya. Gitu. Jadi kayak ini dari Pontianak nih gitu kan, udah pada ngumpul semua. Nah, pertanyaan gue nih ya, drugs apa yang pertama kali lu pakai? Ya, gue pas ngebot itu ya, bot itu masih belum zaman gue ya, belum ada pil ekstasi belum. Heroin sih udah ada, tapi kan itu kalangan atas. Oke, ngeboat ya, ngobat ya. Itu istilah kita zaman dulu. Ngeboat itu namanya kita ngobat ya. Bukan Paramex ya, bukan Paramex itu nggak ada. Belum ada, nggak ada lah itu ya. Nggak main itu. Nggak main Paramex, nggak main. Oke. Terus. Ya jadi gue ngebot dulu ya pil Nipam, Megadon, Valium semuanya dan kawan-kawannya. Udah gue pakai. Nah, dipakai itu jadi BD. Oke, akhirnya lu jadi BD. Jadi bandar. Jadi bandar. Oke, BD itu bandar. Oke. Gue takutnya banyak yang ngerti. Oke. Gitu. Jadi bandar. Ya, tau nggak bro, di kos gua itu ya sama anak-anak itu kalau kita datang bareng itu, ya misalnya pil Nipam nih, Nipam itu satu plastik gede bro. Oke. Jadi kita bandar besar. Nah, warung gua nih bro, ya lu nggak tahu masih tahu nggak daerah yang mau ke arah Beos itu, ke Glodok. Glodok ya, tahu gua. Kan ada SMA Negeri 2 kan, ada sekolah tuh. Ada sekolah ya. Ya kan, ada sekolah kan. Nah itu tempat tongkrongan gua. Jadi gua punya warung. Oke. Jadi kalau keluar itu jam 3 sore, warungnya udah keluar tuh. Oke, tunggu. Ini warung literally bentuk warung. Iya, kayak gerobak gitu. Kayak gerobak gitu. Didorong. Jadi dari Gajah Mada sampai Glodok itu berjejer tuh. Kalau jam udah sore. Gue tahu daerah situ. Gue tahu daerah situ. Daerah situ yang gue tahu itu gerobak yang ada itu rata-rata jual obat kuat. Iya. Iya kan? Obat kuat, kondom dan sebagainya. Iya, benar. Nah, tapi di dalamnya itu, bro, laci bawahnya itu, ya istilahnya rahasia ya. Itu pil koplo semuanya. Jadi kita tinggal duduk aja santai gitu kan, tiba-tiba ada mobil datang atau yang misalnya jalan kaki gitu, enggak cari apa, nah, udah tahu. Jadi, ini bang, nah udah. Dan buat gue saat itu memang gue bilang ya bebas sih. Bebas ya. Oke. Gitu. Dan penjualan lu laku ya? Wah, jujur ya kayak jual kacang goreng. Oke. Ya itu untungnya ya jujur untungnya lumayan ya. Akhirnya habis juga buat ke diskotik. Buat minum-minum gitu sama teman-teman. Oke, jadi ya ini pasti seangkatan ya. Kita tahu, gue nggak tahu ya sekarang masih ada apa nggak itu ya? Masih ada ya. Masih ada. Masih ada ya. Jadi di daerah kota tuh
ke arah kota itu kita Kota, ada Mangga Besar tuh ya itu ada gerobak-gerobak tuh. Yang memang biasanya selalu kita lihat tuh etalasenya tuh kayak jual-jual obat kuat setahu gua ya kayak Kondom, gitu. segala macam. Kondom ya, seperti itu ya. Iya, iya. Dan gue juga baru tahu kalau itu ternyata ada beberapa yang menjual drugs. Hampir semuanya. Atau hampir semuanya ya. Waduh. Karena mereka cari keuntungan dari situ. Oke, jadi itu cuman Hanya pajangan kedok aja. doang. Kedok doang. Gitu. Oh, oke. Tampilan oke. luar seperti itu, tapi dalamnya itu ya. Tapi Dalamnya nggak tahu itu- sekarang ya. Kalau Iya, sekarang iya, kan iya, pasti iya. ketat ya. Iya, Gitu. iya. Mm. Tapi ya di era zaman dulu, Iya, di era 90-an. 90-an itu, berarti gerobak itu etalasenya jual obat kuat atau kondom dan sebagainya, tapi intinya mereka jualnya adalah narkoba, obat-obatan keras itu tadi ya, obat-obatan ya narkoba tadi. Gitu. Dan lu jualan itu. Ya. Sehari lu laku berapa? Kalau bilang laku sih nggak tentu, Bro. Yang pasti sih Oh. pemakainya banyak. Oke. Yang pemakai banyak. Uang. Karena kan murah kan. Oh, iya betul. Itu masuk satu step itu kalau nggak salah mungkin 10.000. Iya bener, zaman dulu masih murah banget. Masih murah. Megadon, Iya, Nipam. iya. Gitu. Jadi ya 10.000 kan kalau buat pemakai kan satu ini kan bisa Strip. bagi kan. Iya. Wah, gitu. Satu strip. Iya benar. Gitu. Oh gitu ya, gue juga baru tahu nih. Iya, Oke. iya. Gitu. Jadi bandar Pirkopro. Nah, mulai tuh masuk tuh, mulai booming kan ekstasi. Ekstasi. Nah, gue pulang ke rumah, bilang sama nyokap gue, bilang, "Mah," terus nyokap gue tuh bawa terima uang arisan tuh, Oke. 3 juta. Saat Oke. itu kan 3 Oh juta gede besar banget gede dong, banget kan, 3 juta. gitu kan. Gue bilang sama nyokap gue, "Mah, pinjem uang dong." Gue bilang, "Gue mau usaha." Karena nyokap gue pikir gue buat usaha, ya dia percaya aja kan, bro. Dia kasih semuanya. Tahu uang 3 juta itu gue buat apa? Gue beli ekstasi, jadi bandar. Gila. Dan itu untungnya lebih gila lagi. Lebih gila lagi. Gue kirim ke Pontianak, wah tinggal pakai paket aja. Butuh berapa? Kirim, butuh berapa? Wah itu kayak mendadak, bro. Bener-bener kayak mendadak. Kayak ya? mendadak. Iya. Wah. Jadi keluar masuk diskotik udah kayak ini aja. Beda kan? Iya, Gitu kan, iya. gayanya gitu, wah beda banget. Dan lebih gila lagi, bro. Lu nggak, gue belinya sama siapa? Sama om gue sendiri. Om gue, adik mama gue, yang paling bungsu, paling bontot, itu bandar besar. Oke. Kusut kan? Gila. Nah, terus ketika gue lagi pakai, ketemu adik gue yang nomor 2. Kita tripping bareng kok dikasih barang, dikasih ganja, dikasih inex. Kusut ya. Gila. Berarti adik lu make juga ya di Adik era gua itu perempuan. ya. Adik lu perempuan make juga di era itu ya. Gitu. Lu bisa jualan sampai ke Pontianak ya. Ya ke keluar kota juga. Keluar kota juga ya. Gitu. Keuntungan terbesar yang pernah lu pegang? Kalau lu masih ingat ya. Keuntungan terbesar ya sekali ini transaksi bisa untung sekali transaksi ya. Waktu itu bisa sampai 2-3 juta. 2-3 juta sekali transaksi. Keuntungan ya. Udah cuma tinggal transfer aja, barang kirim selesai. Dan lu punya anak buah dong? Ya bukan anak buah sih, teman-teman. Teman-teman aja yang mau bantuin lah ya. Ya. Oke. Justru apa ya, persahabatan kita tuh, ya maksudnya yang belum bertobat ya, itu tuh kita tuh sampai gue tuh sama temen gue tuh bikin perjanjian darah. Kayak di film-film gitu ya. Jadi kita pakai jarum tusuk, kita bikin perjanjian darah. Jadi istilah hubungan kita tuh udah seperti saudara kandung. Oke, ini sama kayak di film-film Hong Kong preman-preman itu ya. Karena kebanyakan nonton film Hong Kong ya. Zaman-zamannya Andy Lau gitu kan. Iya. Aaron Kwok, nah itu. Iya. Jadi kalau kita nonton itu kejadian hal-hal itu sama seperti sama sebenarnya itu di apa yang di film sama. Di dalam komunitas kita, lingkungan kita bergaul sama. Gitu. Yang dari bandar ekstasi itu, bro, lagi pulang tripping, temen gue sendiri juga, dia bandar Putau. Bandar Putau.
Jadi pas dia ini Bandar Putau datang barangnya itu gila. Gue bilang itu tau kan cobek kan? Iya. Itu tinggal barangnya itu kan udah dipadatin tuh keras banget tuh. Udah kayak istilahnya kayak terasi tau gak lu? Iya betul. Terasi yang udah dipadatin itu terus kita Heeh. hancurin kan, terus tinggal pakai aja. Nah, pulang tripping bro, kan lagi on nih, kan masih belum turun kan, belum ini kan, masih ini kan, gitu, masih on lah ya. Akhirnya pakai itu tuh langsung berubah. Kalau pakai putus, jadi apa ya, perasaan suasana tuh langsung berubah, langsung tenang, kayaknya benar-benar kayak dibawa tinggi gitu loh, menyendiri. Nah itu yang buat gue tuh parahnya tuh di Putau. Kalau pakai Putaunya tuh parah, dari ngedrak sampai nyipet. Udah sampai nyipet ya. Itu udah tingkat tinggi ya sebenarnya. Sih. Orang dan dosisnya tuh parah banget sih. Karena dia udah langsung nyipet ya betul. Itu udah parah banget. Akhirnya gue jadi Bandar Putau, Bandar Sabu juga, gitu kan. Tapi gue sama Sabu nggak terlalu sih, lebih parahnya di Putau itu tadi. Gitu. Jadi suka menyendiri, kalau lagi flight tuh suka pegang-pegang hidung, makanya hidung gue mancung tuh mungkin salah satu kan. nggak bercanda bro. Lo tarikin tarik lo ya. Jadi kalau nge-flight tuh suka pegang-pegang hidung gitu. Oh bener. Jadi, makanya hidung gue agak mancung gitu ya. Berarti kalau ada temen lu yang lagi gini agak gini kita perlu dipertanyakan tuh. Perlu dipertanyakan ya. Kayak gini sendiri, nyendiri lagi di pojokan. Aduh. Oke. Terus, nah di masa seperti itu, apa sih yang lo pikirin gitu? Maksudnya dengan kehidupan lo yang kayak gitu, lo pernah mikirin sesuatu yang kayak, nih kayaknya gue udah hancur banget nih gitu? Atau lo kayak bebas aja masih biasa-biasa aja gitu? Oh iya, namanya hidup dalam dunia malam itu kan satu titik itu kan kita pernah ngalamin yang namanya apa ya? Kesendirian ya. Nah, gue tuh jujur gue bermasalah tuh dengan feeling lonely. Merasa kesendirian. Kenapa? Karena gue dari kecil itu, gue walaupun punya papa, tapi gue nggak merasakan kehadirannya bro. Jadi ketika gue lagi sakit, ketika gue lagi susah, ketika gue lagi sedih, gue harus berjuang sendiri, termasuk adik-adik gue. Jadi kehadiran papa gue tuh dalam rumah tangganya tuh dalam kehidupan gue tuh nggak ada, gue nggak ngalamin, walaupun dia ada. Karena gue harus berjuang, makanya gue kenapa terlibat dalam dunia malam, narkotika ya gitu ya. Karena itu untuk mengisi kekosongan itu. Nah sampai satu titik tuh gue merasa, kok hidup gue gitu-gitu aja ya. Sampai punya pemikiran mau bunuh diri karena capek dengan situasi seperti ini. Hidup dalam dunia malam, keluar masuk diskotik. Pagi jadi malam, malam jadi pagi, ngalong gitu kan, gitu. Ya sebenarnya nggak ada tujuan hidup jadi. Kalau misalnya teman-teman datang gitu nongkrong ya nongkrong, dugem ya dugem, kayak gitu. Berantem ya berantem, ikut aja. Jadi nggak ada punya tujuan hidup. Kadang-kadang satu titik membuat gue tuh stres. Wah kok hidup gue gitu-gitu aja ya. Nah dalam perjalanan gue lagi pakai tuh bro, jadi Bandar Putau, gue maksudnya gue bawa barang ke Cianjur. Saat itu kan tahu sendiri kalau misalnya malam minggu kan dari Ciawi ke Cianjur kan macet banget. Iya, betul. Padat banget kan. Nah pas gue bawa barang sendiri gitu. Gue tuh dalam mobil itu, yang naik mobil yang putih itu, F ya. Gue udah sakau berat. Wah gue udah gak tahan, akhirnya gue pakai di dalam mobil. Gue mau digebukin sama penumpang yang lain gitu kan. Akhirnya, lu naik ini travel? Ya. Naik travel. Gue kira lu nyetir sendiri. Lu naik travel. Di dalam travel lu pakai. Gitu. Karena ada saku berat. Nyampe tempat, gue udah ini sudah benar-benar ini. Gue langsung ketemu anak-anak, gue kasih barangnya, gue langsung ngeracik. Kan gue itu gue udah nyipet ya. Gue langsung ngeracik, gue langsung pakai. Gue lupa keluarin anginnya bro, dari suntikan. Gue langsung main tembak ke badan gue. Waduh, teman-teman gue nih. Pada kabur semuanya. Ternyata sebelum gue tuh ada yang overdose di situ. Di tempat itu? Tempat itu. Jadi semua langsung kabur. Tinggal gue sendiri. Itu gue berjuang bro. Gue ngerasain badan gue udah dingin. Gue ngerasain rogo udah mau keluar. Itu pertama kali dalam hidup gue ya. Gue tuh ngalamin ketakutan. Walaupun istilahnya maaf kata agak sedikit jagoan ya. Tapi dengan kondisi itu gue takut banget. Kenapa gue takut bro? Gue percaya surga dan neraka.
Misalnya gue mati saat itu, gue overdosis, gue akan ke neraka selama-lamanya. Nah, Oke. dalam kondisi seperti itu, tau gak apa yang gue lakukan bro? Dalam hati gue berteriak, Tuhan tolong gue. Oke. Oke, oke, Ya, oke. tau apa yang terjadi? Ya buat gue itu mukjizat ya. Artinya ketika roh gue mau keluar, gue bilang Tuhan tolong gue. Gue kembali lagi bro, roh gue. Seperti biasa. Itu seperti biasa. Normal kembali. Normal. Nggak ada efek dari suntikan Normal. tadi. Dan setelah itu gue nggak bertobat. Gue masih pakai lagi, bahkan tambah gila. Sampai tangan gue tuh abses, bengkak. Di kaki juga. Gitu. Jadi justru tambah gila. Gitu. Tapi justru saya tahu masing nih, walaupun gue di dalam dosa, gitu ya, gue tahu ada satu pribadi tuh yang selalu peduli dan mengasihi gue. Cuma gue belum ketemu. Oke, apa kesadaran apa yang bikin lu bisa lu tahu bahwa ada pribadi yang mengasihi lu? Ya, karena kejadian itu. Karena kejadian itu yang membuat gue kayaknya, ini ada sesuatu yang beda nih. Kok seharusnya gue mati overdosis, kok gue bisa hidup kembali? Gitu loh. Kalau itu bukan Tuhan siapa lagi kan? Gitu kan. Tapi gue nggak tahu Tuhan yang mana. Gitu. Gue percaya Tuhan ada, tapi gue nggak tahu Tuhan yang mana. Nah, singkat cerita bro, ketika gue kembali ketemu teman-teman gue sama teman gue ini nih, yang kayak hubungan saudara itu, gue lagi fly, kan? Kita punya dunia sendiri. Teman gue punya teman mantan pemakai, jadi penginjil. Oke. Akhirnya dia datangin kita berdua tuh. Dia datangin teman gue dulu, karena dia kan teman gue nggak kenal dia kan. Dia datangin teman gue, terus dia cerita, terus teman gue dengar, padahal gue lagi fly tuh. Nah, udahlah, sana. Dunia kita udah beda, udah sana, gitu. Gue ngomong tuh, pokoknya dia diusir gitu. Nah, dia datengin gue. Oke, dia diusir dari sama teman lu. Dia datengin gue. Tapi dia akhirnya datengin lu. Oke. Gue sampai hari ini, gue nggak tahu mukanya seperti apa. Gue juga nggak tahu apa yang dia bicarakan. Tapi gue tahu itu kabar baik. Oke. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi waktu dia menceritakan kebaikan Tuhan, gue tuh cuma ngangguk-ngangguk bro. Dalam kondisi fly tadi ya? Gue cuma meresponin, gue ngangguk. Tapi gue nggak tahu apa yang disampaikan. Gue cuma ngangguk. Saya percaya firman yang ditabur itu, benih yang hidup, itu nggak akan pernah kembali sia-sia. Mulai terjadi proses dalam hidup gue. Oke. Dan singkat cerita akhirnya gue pisah sama teman gue ini karena dia stres banget, depresi, ya. Karena ini anak orang kaya. Tiba-tiba dia lihat majalah, koran, nama mukanya dia tuh terpampang Di koran itu. di satu lembar besar itu, bahwa diakui bahwa dia bukan anak dari orang tuanya. Oke. Dia stres, dia ngajak gue bunuh diri. Ngajak gue bunuh diri, gue jujur, gue bilang masa bunuh diri lagi? Gue takut kan, gue nggak mau masuk neraka gitu kan. Bul, kita ke Ancol di belakang highlight gitu, udah beli silet tuh. Gitu, diinget gue masih waktu itu kita kos di daerah Sawah Besar. Gue bilang, enggak, gue nggak mau. Akhirnya itu kita pisah, gue kembali ke rumah. Dan keadaan yang gue bilang, ya semuanya habis. Termasuk badan gue juga habis. Udah penyakit di mana-mana. Pas sampai di rumah, ya jujur orang tua gue udah capek, udah lepas tangan ya gitu ya. Udah terserah, mungkin buat mereka mungkin anak pertama, ya udahlah hilang gitu kan. Ya udah di situ saya bergumul bro. Dimulai itu prosesnya di situ. Wah, harusnya kan kalau misalnya dosis gue kayak gue nih kan, yang maksudnya dosisnya pakainya parah kan, harusnya diturunin kan, ada obat atau apa. Gue nggak pakai apa-apa bro. Lu bener-bener stop? Bener, gue langsung stop. Cuma rokok doang yang nemenin gue. Kalau gue lagi sakau berat tuh, aduh. Gue kalau inget itu tuh, udah ngeri banget. Gitu. Ya kayak di film juga, kalau misalnya lagi kepanasan gue berendam di bak. Itu kalau kedinginan, gue sampai ngeringkuk, keluar mata gitu. Tapi gini loh, dalam proses itu, gue tahu itu apa ya? Gue tuh masih percaya sama Tuhan. Gue doa gitu, Tuhan tolong gue. Walaupun cuma doa gue simple, bilang Tuhan tolong gue. Gitu. Selama berbulan-bulan gue bergumul dengan kondisi gue. Nenek gue umur 77 tahun, itu masih kuat. Fisiknya masih kuat. Kalau gue sangat lemah. Istilahnya gue tuh udah bilang tuh di ujung antara hidup dan mati. Gitu. Tapi saya bersyukur katanya gini, dalam proses itu
pelan-pelan Tuhan mulai pulihin gue. Sampai satu titik gue udah mulai, badan gue udah mulai oke, udah mulai istilahnya gue udah mulai kuat gitu ya. Gue punya kerinduan bro, nggak ada yang nonton gue pengen ke gereja. Wih. Selama hidup gue belum, ya kalau dulu kan sekolah kan ya karena ke Katolik ya pasti ke katedral kan gitu. Tapi kondisi saat itu tuh gue punya kerinduan sendiri, gue pengen ke gereja. Timbul dalam hati lu Timbul, seperti itu. Nanti gue tinggal di Pasar Minggu, dengan keadaan yang masih lemah, tertati-tati, saya ke gereja. Sampai di gereja, kena AC kan menggigil tuh kan, waduh. Masih sakau kan, masih Oke, lu datang ke gereja dalam kondisi memang badan lu masih lemah dan sakau tadi ya. Dan sakau lah itu masih sakau lah ya. Dan lu datang ke gereja. Oke. Pas nyanyi tepuk tangan, gue ikut aja sih. Terus pendeta khotbah, selesai khotbah, langsung jemaat suruh bangkit berdiri, doakan. Nah di doa itulah dulu gue angkat tangan, gue bilang sama Tuhan dalam hati, kalau memang kau Tuhan yang hidup, sembuhkan gue. Kalau Tuhan sembuhin gue akan berikan seluruh hidup gue buat Tuhan. Emang sih saat itu kondisi gue nggak langsung sembuh gitu kan, enggak. Tapi setelah gue keluar dari gereja bro, itu beda banget. Kayak ada titik terang. Oke. Yang selama ini gue belum pernah ketemu. Itu yang kayak sesuatu, itu memberikan kekuatan buat gue untuk menjalani hari-hari gue. Gitu. Wow. Gitu. Terus habis itu? Habis itu udah, karena kondisi gue udah mulai baik, ya namanya ibu kan pasti sayang sama anaknya. Akhirnya gue diungsikan. Diungsikan. Dibawa ke tempat paman gue, adik nyokap juga, gitu kan. Di desa, di daerah Majenang, desa banget. Oke. Direhab lah ibaratnya. Nah, direhab di situ. Direhab lah ya. Oke. Jadi gue ditarik keluar dari lingkaran setan, dari pergaulan yang nggak benar itu, dibawa ke ini. Nah di situ gue ikut om gue. Ya om gue kan dia usaha kelontong kan, gitu. Jadi gue bantuin jualan. Ya mereka juga ada Kristen sih. Akhirnya gue ikut mereka ke gereja, kan setiap minggu ke gereja. Cuma memang beda sih bro, karena mungkin gue udah bernasar ya. Gue bilang gue akan berikan seluruh hidup gue buat Tuhan. Jadi kayak ada satu panggilan yang mengejar gue. Walaupun gue ibadah minggu, kayaknya gue merasa gue belum puas gitu loh. Belum puas. Pengen ada sesuatu yang lebih lagi. Nah setelah berapa tahun gue udah oke, udah sehat, udah mulai pulih, gue kembali. Tinggal sama orang tua gue. Mereka udah pindah dari Pasar Minggu ke Depok. Nah di Depok itulah, itu pertama kali gue lahir baru. Gitu. Makanya gue bisa ketemu lu kan di Depok. Betul. Kita ketemunya di Depok. Gitu. Jadi pertama gue inget bro, ketika gue datang ke gereja, kan lagi pujian penyembahan tuh. Pas gue baru masuk, tiba-tiba kayak ada angin gitu. Terus itu bikin gue selama ibadah berjalan sampai selesai, gue tuh nangis seperti anak kecil. Gue gak bisa tahan, gue nangis gitu loh. Nangis terus, kayak anak kecil. Selama ibadah itu? Selama ibadah itu berlangsung. Gue cuma dibilang diri gue gak layak. Gitu, gue orang berdosa. Gue cuma menangis dulu. Kayak gitu gue di sekolah film tuh diputar balik apa yang gue lakukan dulu di masa lalu. Gue lagi dugem, gue lagi seks, gue lagi segala macam gitu yang gue lakukan. Kayak diputar semuanya. Makanya gue langsung minta ampun, gue gak layak. Disitulah titik balik. Disitulah lu bertobat sepenuhnya di dalam kehidupan lu. Wow. Dari Hedi yang dulunya dari troublemaker sampai akhirnya seperti sekarang ketemu dengan Tuhan. Nah di situ setelah gue udah bertobat ada tantangan lagi bro. Tantangan yang terberat adalah gini, ketika gue bertobat ya kan, dulu gue pakai narkoba, gue curanmor, bokap gue nggak masalah. Mereka tahu, bahkan gue bawa motor habis curanmor tuh gue tahu di rumah. Mereka tahu ini motor habis hasil curian, gitu kan? Mereka nggak masalah. Gue pakai narkoba depan mereka nggak masalah. Bahkan adik gue yang paling bungsu tuh, gue sempet nasehatin, gue lagi nyipet nih. Gue bilang, lu jangan kayak koko lu ya, gitu ya. Kayaknya soalnya gue tuh kayak abang yang baik gitu. Pas lagi nyipet, gitu gue nasihatin dia.
Ya sempat kusut juga dia, cuma dia nggak ini nggak terlalu narko ya. ini sih, cuma ganja doang. Iya. Gitu. Akhirnya singkat cerita ketika gue bertobat, ya kan, tantangan terbesar dari nyokap gue. Karena gue beda iman, gue diusir keluar dari rumah. Oke. Wow, itu pas diusir keluar dari rumah tuh hati gue hancur. Ini orang yang paling gue kasihi, yang paling gue sayang, yang misalnya dia yang peduli sama atas hidup gue ya. Selama gue lagi sakau, gue lagi susah, nyokap gue, artinya bagaimanapun dia tahu ini anaknya kan. Tapi ketika gue percaya kepada Yesus, itu gue diusir. Waduh, gue baju-baju gue dibuang, akhirnya gue tinggal di gereja. Tahu apa yang gue lakukan bro, dalam kondisi seperti itu? Gue cuma masuk ke rumah doa, gue ngejerit, gue nangis sama Tuhan. Nggak ada yang tahu. Gue tutup pintu rumah doa, gue nangis di situ, gue menjerit sama Tuhan. Aduh Tuhan, mampukan saya. Akhirnya berjalan waktu, dia mulai lihat nyokap gue nih, lihat perubahan dalam hidup gue. Gue udah gak ngerokok, udah gak curanmor, pokoknya semua dosa gue udah tinggalin. Bahkan yang mungkin dia mungkin ingat gue yang berubah total lagi nih, gue gak memberontak ngelawan ketika gue dimarahin. Gue gak ngelawan, gue cuma diem. Akhirnya tahu apa yang terjadi bro? Dalam kondisi seperti itu, dia mulai cari tahu juga kan, siapa sih yang ngubahin lu? Gue tahu hidup lu, hidup lu kacau, hidupmu rusak, kok sekarang bisa berubah 180 derajat. Akhirnya dia tanya gue, Hedi, siapa yang ngubah kamu? Disitulah saya bilang, Ma, yang mengubah hidup gue Tuhan Yesus. Wow, disitulah penginjilan pertama kali lo ya ke orang tua justru ya. Ya tadi gue menangis, menjerit karena gue diusir, ya keluar dari rumah karena beda iman. Saat itu ketika gue sampaikan berita kabar baik, akhirnya nyokap gue bertobat dan terima Tuhan Yesus. Gue juga yang bawa dia ke gereja untuk dibaptis. Wah, gue nangisnya luar biasa, bro. Wow, awalnya tangisannya karena gue merasa disakiti kan, dilukai kan. Tapi saat itu gue nangis, gue bersuka cita. Kenapa? Orang yang ini nih nyokap gue, yang ngusir gue, sekarang udah bertobat terima Tuhan Yesus. Wah, gue bersyukur banget. Gitu. Satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Itu benar terjadi ya. Terjadi. Jadi itu memang firman Tuhan itu hidup ya. Amin. Gitu. Kita ngelihat kalau kita bertobat, Tuhan Yesus pasti bela keluarga kita. Oh ya. Gitu. Ya ini dari kejadian Hedi ini kita bisa ngelihat ya bahwa tadi kan udah diusir, ya kan, ya kehidupannya seperti itu gitu. Terus dia diusir sampai akhirnya ya Tuhan tetap bela. Ya. Karena kenapa? Karena mereka melihat, ya maksudnya gini, mungkin keluarga kita atau teman-teman kita, sahabat kita, mereka ngelihat perubahan hidup kita. Apalagi dia tahu bahwa hidup kita di masa lalu tuh brengsek, kusut, kacau, berantakan. Tapi ketika dia melihat berubah, ini ada sesuatu yang beda nih. Gua tahu dia, kan hidupnya rusak, curanmor, ya kan, pemakai narkoba, pencuri, pembohong segala macam kan. Itu semua ada di gua, bro. Iya, itu dicap dulu lah ya. Labelnya ada di sini, kan? Semua orang tahu, lu tuh begitu. Pokoknya kalau misalnya gue datang ke keluarga gue, semua udah tutup pintu. Sampai om tante gue bilang, lu jangan bergaul ya sama Hedi ya, ntar lu rusak. Sampai saking takutnya seperti itu. Tapi ketika gue bertobat, gue hidup sungguh-sungguh, mereka melihat ada yang aneh, ada perubahan dalam hidup gue. Dan mereka bertanya-tanya, sampai om tante gue, sampai ada kemarin tuh pas kumpul keluarga, ada adik sepupu gue, perempuan kan, tante gue ngomong, Hedi, tolong dong cariin cowok buat adikmu. Padahal dulu tuh mereka takut sama gue. Sekarang malah mereka minta tolong ya. Minta tolong. Bahkan kasih anaknya lagi, tolong cariin ya. Cariin jodoh dong buat dia gitu. Seperti itu. Sebenarnya itu yang dinantikan sama orang-orang di sekitar kita. Ada nggak perubahan dalam hidup kita? Jangan cuma sampai kita pinter menceritakan kebaikan Tuhan, tapi kita nggak menghidupi. Nah, gini bro, pas gue bertobat itu, gue kan doa tuh, minta tuntunan Tuhan. Tahu nggak ayat yang gue dapat itu apa? Dalam Matius 5 ayat 20. Coba buka di blog. Matius 5 ayat 20. Ayat 20. Ayat itu buat gue itu saat itu sangat berat. Berat banget, gitu kan? Karena gue bertobat baru, newbie, gitu kan? Tapi gue dapat firman Tuhan itu seperti itu, Matius 5 ayat 20. Wow, maka aku berkata kepadamu, jika hidup
jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan Ya. orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Awalnya gue nggak ngerti. Eh. Pas gue dapat itu, waduh, maksudnya apa ya? Iya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ari-ari Taurat orang Farisi, maka kamu tidak layak masuk ke kerajaan Allah kan. Gue nggak ngerti. Setelah gue ikut Tuhan, gue mulai belajar Alkitab, sekolah Alkitab. Di situ gue belum mengerti, bro. Jadi kalau gue pinter khotbah, ya, pinter menceritakan kebaikan Tuhan, tapi hidup gue nggak berubah, ya gue nggak beda jauh dengan ari Taurat sama orang Farisi. Oh, oke. Gitu. Iya kan? Benar kan? Iya, Gitu. betul. Ah, di situ gue lihat, oh ya, jangan sampai gue jadi seperti ari Taurat orang Farisi. Cuman pinter ngomong doang, Nah, tapi nggak menghidupi firman Tuhan. Nggak menghidupi dan melakukan. Makanya di ayat selanjutnya kan Yesus mengecam ari Taurat dan orang Farisi kan. Iya. Bukan orang berdosa loh yang dikecam sama Tuhan Yesus. Yang Yesus kecam adalah ari-ari Taurat orang Farisi. Kenapa? Mereka tahu firman Tuhan, mereka pegang kuat hukum Taurat, tapi mereka nggak melakukan. Berbeda ketika Tuhan Yesus ketemu dengan orang berdosa. Iya. Betul? Iya. Ketemu dengan perempuan berzina, dibilang dosamu sudah diampuni. Imanmu menyelamatkan engkau. Kan? Iya. Terhadap orang berdosa. Bahkan ada satu ayat gue kemarin baru baca gitu ya. Jadi ada Lewi, dia pemungut cukai. Dia lagi nongkrong nih. Tiba-tiba Yesus lewat. Iya. Ya kan? Terus dia panggil, Lewi ikut aku, ikutlah aku. Maka si Lewi itu langsung ikut dia. Dan dia makan di rumahnya si Lewi ini, pemungut cukai. Di situ kan kumpul tuh orang berdosa, pemungut cukai kan. Terus tiba-tiba di situ ada ari Taurat orang Farisi. Nah, ari Taurat orang Farisi tanya sama murid-muridnya Tuhan Yesus, ngapain guru makan sama orang berdosa? Kan Yesus dengar. Iya. Dia bilang gini, apa kata Tuhan Yesus? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa. Gua ini orang berdosa. Gua ini orang sakit. Gua butuh Tuhan. Iya. Itu. Wow. Itu bro. Jadi setiap kita itu butuh Tuhan. Siapa sih kita? Kita orang yang berdosa kok. Kita sakit. Kita butuh Tuhan. Benar. Hanya Dia satu-satunya juru selamat kita. Hanya Dia satu-satunya yang sanggup memulihkan kita, menyembuhkan kita, membebaskan kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Wow. Iya. Jadi apa yang lo lakukan sebenarnya lo akhirnya kita akhirnya menjadi pelaku firman, Ya. ya kan? Itu sebabnya ketika kita bertobat kita percaya bahwa kehidupan kita justru bisa memberkati banyak orang. Yap. Gitu. Pertanyaan gue nih, Ed, menurut lu dari apa yang udah lu alamin selama ini, siapa sih Tuhan Yesus dalam hidup lu? Tuhan Yesus. Waduh, itu satu pribadi yang begitu luar biasa, bro. Artinya gini, ketika gue ada di dalam dosa, Dia yang datang menghampiri gue. Tuhan Yesus itu bukan hanya juru selamat, ya, bukan hanya sebagai raja, tapi Dia juga kekasih dalam hidup gue. Buat gue, ketika kau mendapatkan Tuhan Yesus, itu segala-galanya buat gue. Itulah harta yang terindah, harta yang paling mulia buat gue. Gitu. Nggak bisa digantikan dengan apapun juga. Bahkan ketika dalam dosa pun, Dia tetap mengasihi gue apa adanya. Gitu. Tahu nggak bro, kenapa gue bisa bertahan sampai hari ini? Gue nggak jatuh lagi dalam dosa yang sama, kayak narkoba. Gue dulu kan kecanduan, baik rokok, minuman keras, narkoba, bahkan pornografi. Kenapa gue bisa bertahan sampai hari ini bro? Ya, di depan saudara gue berani menyaksikan iman gue. Kenapa gue bisa bertahan sampai hari ini? Ya semua karena anugerah Tuhan, bukan karena gue. Ketika gue ikut Tuhan, bukan berarti gue bebas seperti jalan tol, enggak. Godaan itu masih ada. Hal-hal yang dulu yang pernah gue lakukan, iblis tuh nggak pernah tinggalin gue, ya? nggak pernah stop. Dia bilang, lu tuh teman gue dulu, tangan kanan gue nggak akan tinggalin lu gitu aja. Wah, banyak godaan segala macam datang dalam hidup gue. Tau nggak bro, apa yang bisa gue bertahan sampai hari ini? Yang pertama, ya, karena gue hidup dalam doa. Lu kan tahu sendiri, Iya. ya, perjalanan hidup gua. Bahkan ingat nggak tahun 2003 itu kan lu dalam satu kegerakan doa tuh bro, Iya, betul. ya, betul. di jaringan doa nasional Iya, kan. Betul. Lu salah satu volunteer kan. Iya. Tapi karena lu mau sekolah, lu kan keluar. Keluar gue. Lu ajak gua untuk gantiin lu. Oh iya. Lu lupa ya? Gua masih ingat. Iya bener. Gua yang gantiin lu yang tanya sama gua, bro, lu mau nggak
bantuin di sini. Iya Gue loh. bilang itu cara Tuhan bro, bukan suatu kebetulan. Akhirnya gue bisa gantiin lo dan gue bisa terlibat dalam kegerakan doa itu. Oke. Dan iya, gue mau benar, kasih benar. tahu sampai hari ini Tuhan, gue tetap konsisten dalam doa. Itu yang membuat gue bertahan. Wow. Yang kedua, apa yang membuat gue bisa bertahan dulu ya? Untuk teman-teman yang lain mungkin lagi bergumul juga dalam hal pornografi, judi online, narkoba segala macam, gitu ya. Yang pertama, gue memberikan diri gue untuk Tuhan. Ya, gue mengundang Yesus masuk dalam hidup gue. Itu yang pertama. Yang kedua, gue mulai babat semua teman-teman gue yang dulu, yang menjerumuskan gue ke dosa yang lama. Lu tinggalin semua. Gue babat abis dulu. Gue selektif dalam Hmm. pertemanan. Gue tinggalin semua teman-teman. Gue bersyukur gue ada di komunitas rohani yang sehat, yang bisa mendukung gue, yang membuat iman gue terus bertumbuh. Gitu. Makanya penting kita punya komunitas rohani. Yang ketiga, bro, ya, dalam melakukan firman Tuhan, kita nggak bisa sendiri. Betul. Kita butuh mentor, kita butuh pendamping. Betul. Tahu nggak bro? Selama 25 tahun gue bertobat, yang menjadi mentor dalam hidup gue, tahu nggak siapa? Abang lu sendiri, bro. Gitu ya. Nah, gue kan sering ke rumah lu kan, tidur Iya, bareng, iya, makan iya, bareng iya. kan. Abang lu, ketika gue lagi kusut, gue lagi jatuh, gue lagi down, gue bersyukur gue bisa kenal keluarga lu gitu ya, termasuk abang lu gitu ya. Dia yang cuma nasehatin doang, nggak pernah menghakimi. Iya, abang gue sih emang. Itu bro. Iya, iya, iya. Ya buat teman-teman yang menyaksikan acara ini Bang Anta, mungkin kau sedang bergumul Iya. ya dengan dosa, seks, pornografi, minuman keras, judi online, narkoba. Nggak ada jalan lain. Kalian butuh Tuhan, kita butuh Tuhan. Betul. Tanpa Tuhan, kita nggak akan kuat. Betul. Betul. Hanya anugerahnya membuat kita bisa bertahan sampai hari ini. Kedua, lu harus mulai singkirkan tuh teman-teman lu yang dulu, yang artinya menjerumuskan lu ke dosa yang lama, dosa yang masa lalu, lu harus babat. Betul. Tinggalin semuanya itu. Harus lebih selektif. Betul. Memilih teman bahkan sekarang ya. Dan kita percaya bahwa kita pasti dikasih hikmat sama Tuhan. Oh iya. Ketika kita ketemu sama orang ya, kita Ya. tahu ya, Ya. ada perasaan atau ada Ya. dugaan, Betul. itu menurutku udah jadi sebuah benteng buat kita. Ya. sih. Gitu. Betul. Kenapa? Karena dalam diri kita ada Roh Kudus, Iya. ada Roh Tuhan. Gitu. Makanya ketiga, kita butuh mentor, pendamping, butuh kakak rohani, butuh bapak rohani. Betul. Gitu. Ya kita semua juga di mentoring ya. Oh iya. Betul. Kita ini hasil-hasil dari mentor-mentor dari Ya. kakak-kakak rohani kita. Betul, Ya. betul. Gitu. Kalau kita ada sampai hari ini kan ada ya bapak-bapak rohani kita yang terus mendoakan kita, ya kan, mensupport kita, yang menasehati kita, gitu. Wow. Ada yang menarik ya, bahwa yang pertama tadi Hedi sempat ketemu dengan penginjil, yaitu temannya dulu. Ya, Yang temannya sendiri nggak mau dengerin, ternyata dia datang ke Hedi, itu adalah dia penginjil. Yang kedua, Hedi masuk ke dalam sebuah gereja, ya, yang di situ Hedi bisa menerima Tuhan Yesus dalam juru selamat pribadinya. Ya. Yang ketiga, Hedi ketemu dengan mentor Ya. atau komunitas yang tepat. Mm-mm. Nah, ini adalah semua bagian dari banyak pelayanan yang Tuhan taruh di anak-anak Tuhan. ya, Jadi waktu kita pelayanan hari-hari ini, ya, jangan sampai kita merasa bahwa nggak ada impact-nya, nggak ada dampaknya, Ya. gitu. Pribadi kita kayak tadi ya, kita nggak tahu bahwa ternyata ada orang yang diselamatkan, ya, gitu. Ya. Kita nggak tahu mungkin dia dengar atau enggak atau Ya. bagaimana, tapi firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada Yes. orang yang akan diselamatkan, ya, gitu. ya, Datang ke gereja, kita sebuah tempat atau wadah di mana tempat kita menyembah Tuhan, ya, gitu. Jadi waktu kita datang ke gereja, teman-teman yang melayani di gereja pun akan melihat bahwa banyak orang-orang yang bertobat gitu ya. Ya. Jadi bukan sekedar acara gerejanya, tapi di situ tempat di mana ada orang-orang yang bertobat di dalam sebuah ibadah. ya. Gitu. Dan kita jangan menyepelekan pelayanan kita. Betul. Walaupun mungkin kau sebagai penerima tamu asyir di depan, tapi itu sangat menentukan. Betul, betul. Oh ya, senyuman kita, Betul. sambutan kita, buat mereka tuh gue pertama sebagainya, gue dulu sebelum bertobat, gue tuh pas datang ke gereja, gue tuh merasa disambut, Betul. gue merasa diterima. Dimulai dari mana? Pintu depan, asyir, penerima tamu. Mereka senyum, shalom, apa kabar? Kita disambut, dilayani, seperti keluarga sendiri. Gue merasa pas gue masuk ke situ, gue merasa, ini kayak rumah gue sendiri, gue diterima, gitu loh, gue dikasihi. Makanya gue memberikan diri gue benar-benar untuk Sepenuhnya ya. sepenuhnya untuk Tuhan.
Wow. Gitu. Sama tadi itu ya, mentoring ya. Ya, Mentoring itu banyak macamnya ya. Ya Betul. bisa kita kayak berteman, one Betul. on one, atau bahkan kalau di gereja sendiri ada fasilitas untuk apa namanya? Care group lah ya. ya. Care group ya. Grup, komsel atau Komsel apa. seperti itu. Itu sangat penting sih karena Ya. dari situ kita bisa dibangun, didoakan, bahkan kita bisa menemukan jalan keluar dari Ya. pertemuan-pertemuan Betul. itu gitu. Ya, setuju. Wow. Dan yang terakhir, Bro, itu peperangan yang paling terberat dalam diri gue gini. Banyak juga yang dialami oleh anak-anak muda sekarang gitu. Gue tuh dibelenggu kepahitan, sakit hati. Mungkin seperti gue bilang tadi kan, mungkin cita-cita yang teman-teman gue lain pengen jadi pilot, insinyur, dokter kan. Gue cita-cita pengen jadi, kalau gue gede gue pengen bunuh bokap gue. Itu hampir kejadian. Gue pengen bunuh bokap gue. Tapi gue bersyukur pas gue mau tikam bokap gue, itu tiba-tiba ada satu tangan nyokap gue pegang. Jangan, itu papa kamu. Akhirnya gue buang pisau itu. Dan saya bersyukur ketika saya bertobat, hari yang paling berat adalah ini, mengampuni. Nggak mudah. Betul. Karena yang menyakiti gue orang yang paling dekat, yaitu bokap gue sendiri. Untuk mengampuni, nggak mudah. Tapi gue bergumul, itu bertahun-tahun bro. Gue udah terlibat dalam pelayanan. Gue bergumul. Sampai satu titik gue mengandalkan Roh Kudus. Gue bilang, Roh Kudus tolong gue. Gue mau melakukan firman-Mu. Kalau gue nggak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni gue. Gue minta kekuatan dari Roh Kudus pas hari raya Imlek, bro. Itu momen yang tepat, ya kan? Dimana semuanya kumpul. Ya, itu pertama kali gue bersyukur juga ada penolong istri gue yang mensupport gue, kan? Makanya gue butuh pendamping kan. Betul. Ayo, kamu pasti bisa. Disertai dengan doa. Akhirnya ketika gue ketemu sama bokap gue, nyokap gue minta ampun. Itu tembok yang tebal itu runtuh bas. Wow. Tadi yang gue masih dibelenggu dengan kepahitan, dendam, kebencian, itu langsung berubah. Damai sejahtera Tuhan turun. Gue merasa di situ berkat Tuhan tuh, pintu berkat Tuhan tuh terbuka. Dan gue bersyukur bro. Akhirnya hubungan bokap sama gue tuh pulih. Wow, setelah sekian lama ya. Sekian lama. Bahkan Jadi dari lu bayi bahkan ya ibaratnya. Iya. Gue Dulu begitu lahir. dendam sama bokap gue. Tapi lihat, ketika kita mau menabur kasih, kita mau menabur pengampunan, maka rumah tangga kita, keluarga kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Wow, amin. Pemulihan terjadi. Dimulai dari siapa? Kita. Betul. Bertindak kitanya. Jadi iman itu tanpa perbuatan, nol. Bener. Wow, thank you banget ya Het ya. Sama-sama bro. Buat kesaksiannya Bro Hedi ini sangat memberkati kita ya, bahwa banyak banget yang akan kita bisa ambil dalam kehidupannya ya. Bahwa tadi kita bisa lihat itu bahwa benar-benar Tuhan tuh sayang sama kita. Yap. Di setiap perjalanan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kerjakan, semua di situ ada Tuhan. Yap. Mau kita mau yang hidupnya dari latar belakang keluarga yang nggak baik pun, Tuhan ada di situ. Ya. Karena Tuhan tahu bahwa kita adalah anaknya. Yes. Dia tolong kita sehingga dia menjadikan kita indah. Yes. Wow. Benar. Dan Tuhan itu nyata bro. Makanya satu ayat di Yeremia 29 itu kan, bahwa Tuhan itu memberikan rancangan. Betul. Rancangan apa? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Wow. Yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Ketika gue lagi kusut, gue nggak tahu tujuan hidup, gitu ya. Gue nggak tahu masa depan gue seperti apa. Gue nggak tahu apakah ada perempuan yang suka sama gue. Tapi ketika gue berjalan dengan Tuhan, itu Tuhan memberikan semuanya. Wow. Tuhan bukakan satu persatu. Sampai gue bisa punya istri. Gue menikah udah tahu berapa tahun bro? 20 tahun bro. 20 tahun ya. Gue tetap setia. Buat gue inilah yang the best. Iya. Yang terbaik. Bukan yang baik loh bro. Iya, yang terbaik. Gue lagi susah, gue lagi kusut, dia setia mendampingi gue. Bahkan banyak mensupport gue ya istri gue. Wah, ya KPT ya. Terima kasih ya KPT ya. Kan tahu kan? Iya. Gitu. Oke. Thank you ya Het ya. Sip. Sama-sama bro. Kita berdoa dulu ya. Ini kita berdoa Ya. buat teman-teman yang nonton podcast ini atau nonton nanti ada di YouTube ataupun ada di AG. Yuk kita berdoa buat teman-teman semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa semua pergumulan dari teman-teman yang mereka alami, baik dalam pergumulan masa lalu mereka maupun saat ini, kami percaya Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan mereka. Buat mereka, teman-teman yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, hari ini
engkau bisa melihat bahwa dalam kesaksian video hari ini ada Yesus dalam kehidupan kalian. Ya. Dan Yesus yang ada di dalam kehidupan kalian itulah yang memulihkan kalian. Yes. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, engkau bisa melihat perbuatan baik daripada Tuhan Yesus dalam kehidupanmu, Ya. dan engkau bisa menerima Yesus Kristus dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa ditonton, di-share, di-subscribe channel ini. Tuhan Yesus memberkati.